Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran lengkap One Piece Chapter 1095 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Dunia di mana lebih baik mati daripada hidup. Judul tersebut mencerminkan suatu dunia yang begitu buruk, tidak adil, dan menderita bagi orang-orang tertentu. Dunia dan kehidupan yang seperti itu memang dialami oleh sebagian karakter dalam cerita One Piece, mengingat di One Piece ada begitu banyak kekejaman dan penindasan karena ulah Tenryubito. Masuk ke dalam cerita, ada beberapa hal menarik yang diperlihatkan dalam chapter 1095. Seperti yang kita tahu, Kuma merupakan karakter dengan peran penting dalam cerita One Piece. Arc Egghead yang sedang berjalan saat ini sangat berkaitan dengan Kuma. Walau secara pribadi Kuma tidak berada di Pulau Egghead, tapi di sana ada Jewelry Bonnie yang merupakan putri dari Kuma. Di sana pun ada Vegapunk, teman Kuma sekaligus orang yang memodifikasi tubuh Kuma. Lalu, di laboratorium Pulau Egghead, terdapat memori dari Kuma. Dengan begitu, maka Kuma memang karakter yang sangat penting dan mencuri perhatian belakangan ini. Dalam kilas balik Kuma pada chapter ini, akan diperlihatkan suatu momen menyedihkan di mana ayah dari Kuma mati. Kisah kehidupan Kuma sepertinya memang memiliki banyak sekali hal buruk dan mengerikan. Kedua, apa sebenarnya ras dari Kuma akan terungkap. Seperti yang kita tahu, Kuma berasal dari suatu ras yang misterius. Ras Kuma adalah ras yang spesial, walau secara detail belum diketahui apa keistimewaan dari ras Kuma dan apa nama dari ras tersebut. Cerita One Piece memang menghadirkan begitu banyak ras dalam dunia yang begitu luas. Hal itu menjadi salah satu unsur yang membuat One Piece menjadi semakin menarik. Sampai sejauh ini, kita telah diperkenalkan dengan berbagai ras yang memiliki keunikan dan histori mereka masing-masing. Ras Kuma yang akan terungkap dalam chapter ini akan menjadi salah satunya. Ras tersebut pasti memiliki sesuatu yang cukup penting. Mungkin ada cerita sejarah yang menarik atau suatu keistimewaan rahasia di balik ras tersebut. Sebab cerita sekarang sudah memasuki saga terakhir. Hal-hal baru yang diperkenalkan dalam saga terakhir harusnya memang sangat penting. Kemudian akan ada kilas balik yang menampilkan Pulau God Valley. Ini akan menjadi bagian yang sangat menarik dalam chapter terbaru ini. God Valley merupakan suatu pulau yang pernah diceritakan oleh Sengoku di hadapan para marinir. Mereka pun sangat terkejut ketika mendengar cerita mengenai God Valley dari Sengoku. Di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu, sempat terjadi suatu pertempuran besar yang melibatkan orang-orang hebat. Di sana, ada serangan yang dilakukan oleh bajak laut Rox yang dipimpin oleh Rox di Sebe. Kelompok itu juga beranggotakan orang-orang kuat, seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan seterusnya. Mereka berhadapan dengan aliansi Garp dan Roger. Di tempat tersebut juga ada para Tenryubito. Bahkan terindikasi bahwa Pulau God Valley merupakan tempat yang spesial untuk para Tenryubito. Diketahui dari spoiler, ternyata di Pulau God Valley, para Tenryubito pernah melaksanakan sebuah turnamen yang membuat orang-orang dari berbagai ras saling bertaruh. Sepertinya mereka melakukan hal tersebut hanya demi kesenangan dan kepuasan pribadi, mengingat Tenryubito bisa dengan semena-mena melakukan berbagai hal yang mereka inginkan. Dalam kilas balik itu, kita akan melihat Garling Vigarland saat masih muda. Seperti yang kita tahu, sekarang ini Garling Vigarland sudah tua dan menjadi komandan dari Kesatria Suci. Garling diperkenalkan juga sebagai champion di God Valley. Awalnya, ada kesalahan terjemah yang memperkenalkan Garling sebagai mantan Raja God Valley. Namun, akhirnya kita tahu kebenarannya, bahwa terjemahan yang tepat itu adalah champion, bukan seorang raja. Dalam kilas balik saat menampilkan Garling muda, dia terlihat berbeda dengan dirinya saat versi tua. Sebab Garling muda tidak memiliki janggut sehingga wajahnya bisa terlihat dengan jelas. Dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Bahkan wajah mereka mungkin bisa dibilang sama persis. Yang membedakan Garling muda dan Shanks hanyalah gaya rambut dari mereka berdua. Shanks memang terindikasi berasal dari keluarga Vigarland. Pada masa lalu, setelah insiden God Valley, Shanks yang masih bayi ditemukan oleh bajak laut Roger dalam peti harta karun. Itulah awal mula pertemuan Shanks dengan Roger. Garling merupakan karakter yang berkaitan erat dengan God Valley, tempat di mana Shanks ditemukan.
Dengan kemiripan mereka berdua dan rentang usia yang cukup meyakinkan, rasanya tidak berlebihan untuk menduga bahwa kemungkinan besar Shanks adalah anak dari Garling Vigarland. Jika benar Garling adalah ayah dari Shanks, maka ini menambah daftar ayah dan anak dengan posisi yang luar biasa dalam cerita One Piece. Sebelumnya, kita tahu ada Garp dan Dragon, yang mana sang ayah adalah pahlawan angkatan laut dan anaknya adalah pemimpin pasukan revolusi. Ada pula Dragon dan Luffy, yang mana ayahnya adalah pemimpin pasukan revolusi dan anaknya adalah seorang Yonko. Jika ditambah dengan Garling dan Shanks, maka sang ayah adalah komandan kesatria suci sedangkan anaknya adalah salah satu Yonko. Sebelumnya, kita tahu Shanks pernah berdiskusi dengan para Gorosei di Mary Joyce. Entah apakah dia juga pernah berdiskusi dengan Garling atau tidak. Yang pasti, Garling Vigarland akan menjadi salah satu karakter yang sangat menarik dalam saga terakhir ini. Melihat dari adanya turnamen di Guard Valley, sepertinya memang pulau tersebut sering didatangi oleh para petarung kuat. Nah, bajak laut Rocks juga ingin ikut mengetes kemampuan mereka dengan cara mengikuti turnamen tersebut. Namun, karena bajak laut Rocks terlalu kuat, maka kekacauan pun terjadi. Yang berlangsung bukanlah turnamen, melainkan bajak laut Rocks malah menjajah pulau tersebut. Garling Vigarland yang memiliki gelar champion di sana masih belum cukup kuat untuk menghadapi bajak laut Rocks. Dengan begitu, Angkatan Laut pun mengutus Garp untuk menghadapi bajak laut Rocks. Nah, kalau untuk Roger, entah kebetulan dia sedang di sana atau malah Garp sendiri yang meminta bantuan kepada Roger, yang pasti pada akhirnya Garp dan Roger serta Garling Vigarland pun bekerja sama untuk melawan bajak laut Rocks. Roger mengkonfirmasi bahwa dia dan Garp sudah berkali-kali hampir saling membunuh, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan mereka berdua tidak berbeda jauh. Haki mereka berdua sama-sama sangat mengerikan dan luar biasa. Ketika Garp sudah tua, kemampuan miliknya memang telah menurun jika dibandingkan saat dia masih prima. Di Pulau Guard Valley pada saat itu, ada banyak orang dari berbagai ras. Jika pulau tersebut dijajah oleh bajak laut Rocks, maka orang-orang itu akan berada dalam bahaya. Sehingga, Garp dan Roger pun mau bekerja sama demi menyelamatkan orang-orang di pulau itu. Melihat sifat Shirohige yang baik dan tidak kejam, sepertinya ada kebimbangan dalam peristiwa tersebut. Tidak menutup kemungkinan, pada akhirnya Shirohige pun mengkhianati Rocks di Sebek. Dan kemudian, dia membantu Garp dan Roger. Itulah alasan besar kenapa bajak laut Rocks bisa hancur, dan itulah juga alasan kenapa Kaido sangat membenci Shirohige. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1095. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.